Halo, salam sehat kawan Diska. Kembali lagi bersama saya Sari Cantik dan juga Mae dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Amin. Nih, Sari Gimana nih Mae? Lama ya kita tidak kita lama berdua, sekali. tidak berduet ya. Lama-lama juga loh, kita kemana aja sih? Nggak pernah ketemu nih Sari Cantik. Saya sibuk syuting dan pemotretan. Lumayan nih ya, artis. lumayan. Kalau ada pemotretan gitu kan pasti ada cuan-cuan lagi. Cuan, ya, okay. Pasti Sari Cantik yang dicari cuan. Oke nih, Sari. Kita itu harus realistis dong, sebagai perempuan itu harus realistis ya, bukan matre ya. Bukan ya. Realistis. Bedak itu belinya pakai uang. Makan itu pakai uang. Kita itu tidak terlalu butuh sih sama yang namanya itu, tapi duit. Oke, Sari Cantik. Lama kita tidak ketemu, kita akan menyampaikan beberapa informasi kesehatan yang saat ini lagi banyak ya diminati atau mungkin lagi in juga nih. Salah satunya yang saat ini kita lagi coba up di medsos kita ya, yaitu terkait dengan SKI. Apakah SKI? Nah, jadi kawan, saat ini kita akan adain survei kesehatan Indonesia. Itu ya Sari Cantik ya. Nah, kalau survei, yang namanya survei pasti ini akan dilaksanakan secara menyeluruh dan akan dilakukan secara berkesinambungan. Nah, ini terkait dengan SKI ini gimana nih Sari yang bisa kamu sampaikan kepada kawan Diska yang di sana terkait info bagaimana sih caranya aku bisa ikut nih sebagai enumerator ya namanya ya, enumerator. Jadi untuk mungkin mahasiswa baru ini ya, ini kan baru ada yang banyak yang baru lulus nih kayaknya ya Mae ya, sambil nunggu panggilan kerjaan yang lain. Nah, ini mungkin bisa juga ikut enumerator SKI ini. Jadi enumerator itu tugasnya nanti adalah wawancara. Selain itu juga akan ada pengukuran ini survei status gizi ya. Ini untuk yang saat ini ya. Jadi tahun ini survei kesehatan Indonesia ini adalah survei kesehatan gizi Indonesia. Jadi nanti pelaksanaannya selain kita mengunjungi rumah-rumah gitu ya, Mae, pendataan juga. Kemudian ada harus wawancara, kemudian pengukuran antropometri. Antropometri. Selain itu juga ada pemeriksaan gigi dan pemeriksaan mulut. Nah, ini nih yang agak berat ya. Jadi mungkin bagi yang sudah pernah ikut Riskesdas, nah ikut survei Riskesdas gitu ya, pernah ya mengalami ini survei ini hampir sama nih, mirip ya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru mau ikut, nah apa sih ini SKI ini tuh apa? Nah ini itu jadi survei kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh, nggak hanya di Kota Madiun aja, tapi juga di kabupaten kota lain juga. Nah itu nanti adalah survei, yaitu wawancara, kemudian tadi pemeriksaan antropometri dan juga pemeriksaan gigi dan mulut kepada responden. Nah ini yang agak berat ya. Jadi, karena responden itu kan ada di masyarakat ya, masyarakat, dan ini sebagai enumerator mereka itu harus mengunjungi, kan seperti itu ya Sari Cantik ya. Nanti di hari ini misalkan yang respondennya nggak ada di rumah, nah kita itu wajib kembali sampai ketemu langsung dengan respondennya nih Mae ya. Ini harus dipahami dulu nih ya, untuk bagi para enumerator baru misalkan kalau pengen ikutan nih, nah ini harus siap mental dan fisiknya. Karena itu nanti akan sekitar 3 bulan nih Mae. Betul. Selain itu nanti juga ada ini pendataan, kemudian harus dilakukan entry. Jadi apa ya istilahnya, entry di dalam sistem yang sudah ada. Nanti secara detail itu nanti ada kayak pelatihannya gitu ya Sari Cantik ya. Selama 9 hari nanti di Provinsi Jawa Timur ya, nanti akan bergabung dengan kabupaten kota lain tentunya. Dan ini nanti ada beberapa, sebelum kita ke berkas-berkasnya ya Mae ya,
berkas-berkas ini dapat atau persyaratan ini dapat dilihat di feednya IG Promkes Kota Madiun. Sudah kita share di sana. Jadi kawan-kawan bisa lihat nih apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi. Cuman tadi yang di depan Sari Cantik prinsip untuk ikut atau ingin mendaftar menjadi enumerator, prinsipnya satu tadi. Kegiatan ini dilaksanakan 3 bulan. Kemudian harus siap secara mental, sehat secara fisik, karena ini akan berkelanjutan 3 bulan loh ya. Butuh fisik yang kuat nih Sari Cantik. Betul. Selain itu juga Maya, mungkin ada beberapa pertanyaan ya yang ada di DM-nya IG Kota. Nah, ada yang tanya nih, boleh nggak Kak kalau saya sedang menunggu skripsi? Saya sudah selesai sidang skripsi, menunggu untuk wisuda, boleh nggak ikut mendaftar? Nah, dilihat lagi ya untuk persyaratan, bahwa persyaratannya memang harus sudah menyertakan fotokopi ijazah dan juga transkrip nilai. Kalau memang itu belum keluar ya, berarti kan belum bisa gitu ya. Kemudian surat sehat. Nah, saya sudah pernah ini. Dapat surat sehat 3 bulan yang lalu. Boleh nggak ini masih berlaku nggak? Nah, kalau surat sehat itu berlakunya hanya 1 bulan ya, jadi dapat diperbarui lagi aja, daripada nanti kalau sudah kesini disuruh kembali lagi. Daripada nanti harus bolak-balik minum dulu deh. Minum dulu. Tolong ya asisten, wardrobe mana ini wardrobe-nya? Jadi kawan Diska, kalian yang ingin ikut mendaftar, perhatikan di feed kami yang sudah update ya, sudah kita update persyaratan-persyaratannya, dan itu harus diperhatikan juga. Masing-masing dari persyaratan itu mempunyai batas waktu untuk bukan hidup ya, tapi ada expirednya gitu ya. Betul, expirednya tadi. Ya, terus kemudian mungkin Maya bisa minum dulu. Jadi tadi ada juga ya yang tanya bahwa boleh nggak dikirim lewat pos? Jadi boleh aja, tapi tidak bisa langsung diverifikasi. Jadi kalau misalkan ada kekurangan, itu kalian juga nggak bisa langsung tahu nih apa nih kurangnya. Jadi kalau mendaftar lebih baik langsung dikirim ke Dinas Kesehatan PP dan KP Kota Madiun yang ada di Ring Road Barat ya, di Kompleks Wisma Haji. Jadi nanti akan diterima langsung oleh para verifikator, dan di situ nanti akan dilakukan verifikasi awal untuk data-data atau berkas-berkas administrasinya. Sehingga kalau ada kekurangan nanti bisa langsung dikembalikan dan bisa dicukupi hari itu juga atau besoknya. Nah, ini pendaftarannya ini hanya sampai tanggal 21 Juli 2023. 18 Juli 2023. Jadi tinggal besok. Minggu depan. Sari Cantik kalau sudah kelamaan nggak ketemu sama kamera kayak gini nih, selalu kayak gini nih. Jadi masih ada 1 minggu lagi ya. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar menjadi calon enumerator, nah ini bisa disiapkan untuk berkas-berkasnya, lengkapnya ada di feednya Promkes Kota Madiun ya, karena ada banyak sekali. Dan ada yang tanya juga nih Mai, kalau bukan domisili Kota Madiun boleh daftar nggak? Nah ini boleh aja, tapi memang diutamakan karena kita yang mengeluarkan adalah dari Dinas Kesehatan. Jadi kita berharapnya yang kita utamakan ada di wilayah Kota Madiun. Tapi boleh-boleh aja ya. Betul. Nanti coba aja, kali aja nanti yang warga kota mungkin kuotanya kurang gitu ya. Betul. Jadi nanti bisa jadi ditambahkan dari yang mungkin bisa memenuhi syarat dari yang luar kota gitu. Jadi persyaratan ini mutlak ya Sari Cantik ya. Jadi harus terpenuhi. Kita berharapnya mereka para pendaftar ini hadir ya, seperti yang disampaikan tadi, hadir, kita verifikasi. Kemudian apa sih berkas yang kurang, daripada nanti dikirim ya
via pos, nanti ada kekurangan kita nggak akan tahu. Betul. Dan ini pengembaliannya juga butuh proses kan. Iya. Kemudian siapa yang akan mengembalikan, Sari Terus Cantik? siapa yang mau ngirim? Jadi lebih baik memang dikirim langsung aja, nanti ketemu langsung dengan verifikator, kemudian nanti ada verifikasi awal untuk berkas-berkas yang kalian kirimkan. Jadi biar tahu sama tahu gitu ya, Mae. Bukan karena nanti kalau sudah dikirim bilangnya udah lengkap, udah ada semua, ternyata nggak ada. Tapi kita nggak bisa verifikasi secara langsung. Betul. Gitu ya, Mae, ya. Jadi kita kan berdasarkan berkas yang dikirim. Betul. Kemudian kita ada list yang harus kita penuhi, berkasnya apa sih yang sudah, apa sih yang belum. Nah, dari situ kalau hadir sendiri kan enak nih, tahu. Tanya-tanya aja. Verifikatornya ganteng sama cantik. Oke nih kawan Diska, itu beberapa persyaratan, lihat ya, kembali lagi lihat di fitnya Promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa untuk spesifikasi komputer atau laptopnya ini harus memenuhi syarat seperti yang sudah dipersyaratkan ya. Ini syarat-syarat ini bukan kita yang bikin sendiri ya, Mbak. Iya betul, ini kita langsung dari kementerian. Dari pusatnya memang seperti itu. Jadi ini memudahkan nantinya jika kalian mau entry. Nah, ini sudah support semua. Gitu. Betul. Jadi persyaratan ini memang tidak terlalu mutlak, tapi namanya syarat ya. Kadang-kadang kalau nanti tidak terpenuhi kan akan menghambat dalam proses pengentrian. Sudah terlanjur kita jalani, ternyata laptop kita nggak support. Jadi teman-teman yang sudah mendaftar terutama ya, tetap tolong perhatikan untuk spek dari laptopnya, karena ini akan menjadi sesuatu yang nanti akan dibawa pada saat melakukan survei itu sendiri. Dan entry ya. Entry-nya. Oke. Juga ada yang pertanyaan nih, Mai. Apa itu? Pendidikannya D3 kesehatan, apakah boleh semuanya? Nah, ini ya, lihat lagi di kualifikasi ya. Di fitnya ada nih. Ada kualifikasi bahwa untuk yang boleh mendaftar itu adalah latar belakang pendidikan perawat, kesehatan lingkungan, bidan, gizi, kesehatan masyarakat, atau analis kesehatan. Nah, jadi ada beberapa yang memang sudah ditentukan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa mengikuti pelaksanaan atau menjadi enumerator dari pelaksanaan survei kesehatan ini, gitu ya, Sari Cantik. Dan bagi yang sudah berkeluarga, nah ini ada syarat-syarat tertentu nih, Mae, bahwa memang belum boleh hamil dulu. Betul. Ada persyaratan yang tidak boleh hamil dulu. Kemudian juga ada surat izin keluarga. Nah, kalau sudah yang berkeluarga ya, betul. Karena nanti khawatir akan mengganggu proses di dalam pengambilan datanya pada saat selama 3 bulan tadi. Betul. Ya kan, seperti itu. Karena itu nanti juga akan ada pelatihan full time nih, 9 hari ya. Jadi 9 hari harus meninggalkan keluarga. Nah, bagaimana jika tidak ada izin, ya kan? Jadi bagi yang berkeluarga memang ini harus ada effort lagi ya, selain tadi menyiapkan mental fisik, tapi juga menyiapkan prepare kepada suami atau istrinya ya yang ada di rumah gitu. Itu yang harus diperhatikan ya, kawan Diska. Jadi lagi survei ini nanti secara keseluruhan akan diperjelas pada saat teman-teman yang mendaftar sebagai enumerator dan lolos dari sistem persyaratan dan lain sebagainya akan mendapatkan penjelasan detail selama 9 hari setelah masuk di dalam karantina atau kayak model pelatihan gitu ya, Sari Cantik ya. Ada pelatihannya. Jadi nanti kita pendaftaran ini sampai tanggal 18 Juli ya. Ini 18 Juli ini serentak seluruh Indonesia ya, ya. Bahwa nanti ditutup pada tanggal 18 Juli 2023. Nah, Dinas Kesehatan PP dan KB ini bukanya jam berapa, tutupnya jam berapa. Jadi berkas yang dikirim secara langsung itu mulai kita menerima mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Setiap hari ya. Jadi setiap hari jam kerja ya, Mai. Betul. Hari kerja. Kalau Sabtu Minggu jelas bukan hari kerja, jadi libur nih ya kita. Nanti untuk peserta yang lolos administrasi akan dilakukan
mau diumumkan di tanggal 21 Juli 2023 di Promkes Kota Madiun lagi ya, Mak, ya. Tetap ya, perhatikan nih di feed kita di @promkes Kota Madiun. Pengumuman ada di situ, dan setelah itu nanti juga akan ada kita ketemu ya. Betul, untuk kita ada meeting nanti akan betul. disampaikan informasi-informasi apa aja yang harus disiapkan nih oleh Betul. para enumerator. ini. Oke, Sari Cantik itu terkait dengan info pertama, yaitu survei kesehatan Indonesia. Nih sudah siap ya teman-teman? Atau mungkin masih waktu berapa hari ya nih Sari Cantik masih ya? Minggu, masih cukup 3 hari lah paling tidak. Bagi yang belum dan berminat, monggo kita tunggu di Dinas Kesehatan PP dan KB Jalan Rektor Barat, Kota Madiun. Ya, mungkin ada beberapa yang nggak tahu ya alamat kantornya, karena kita itu bukan bersembunyi sebenarnya ya. Tapi kita memang berkamuflase. Oh, enggak, Kita ya. ada di sini, selalu ada di sini. Jadi bagi yang belum tahu nih kantornya Dinas Kesehatan PP dan KB, masuk aja di Wisma Haji, lurus, nah mentok paling timur sendiri, nah itulah kantornya Dinas Kesehatan PP dan KB Kota Madiun. Mentok gitu ya. Mentok ya. Sampai mentok. Kalau belum mentok berarti ada keliru ya. Harus cari Google lagi nih. Jadi memang harus masuk di kompleknya Wisma Haji. Nah, itu betul. paling ujung itu adalah Dinas Kesehatan. Gitu. Oke, itu Sari informasi kita yang pertama. Nah, kawan Diska, terkait dengan informasi kesehatan berikutnya, ini saat ini kita ada yang namanya penambahan atau introduksi ya dari vaksin imunisasi bagi para balita kita. Imunisasi lagi. Iyalah, semuanya kan demi kesehatan. Kalau sebagai upaya untuk balita tidak stunting, ini bagian salah satunya agar balita-balita kita tidak stunting, yaitu harus dilengkapi imunisasinya. Nah, terkait dengan imunisasi ini kawan Diska, saat ini mulai bulan Juli ini ya, kita ada penambahan atau introduksi untuk vaksin rotavirus. Apa nih Sari rotavirus nih? Kayaknya kok menakutkan ya. Ada virus-virus. Ya. Kok ada virusnya tapi gitu. Diimunisasi, tapi gitu. kok ada rotanya? Apakah ini virusnya berotasi ya? Gitu. Enggak ya. Jadi rotavirus atau imunisasi ini untuk balita usia 2, 3 dan juga 4 bulan. Nah, ini imunisasinya juga dilakukan secara tetes ya, bukan disuntik lagi nah, nih. Ini untuk mencegah diare berat pada bayi. Nah, di mana diare ini kadang juga dapat menimbulkan kematian ya. Betul. Jadi makanya di depan kita prolog ya bahwa imunisasi ini juga bagian dari upaya untuk penurunan angka stunting atau pencegahan stunting, karena kan di usia balita ya, diare berat ini kan benar-benar sangat berbahaya ya kawan Diska ya, karena ini juga akan mengganggu proses metabolisme, kemudian juga akan mengganggu penyerapan makanan di dalam tubuh, karena kalau sudah kena diare kita kan banyak yang keluar daripada yang masuk. Gitu ya. Kan? Seperti itu. Karena susu sendiri juga nggak boleh yang terlalu kental gitu. Betul. Ya, Maya. Apalagi di usia 2, 3, 4 bulan ini, waduh. Apalagi efek terakhir atau efek terberat dari diare ini, terutama untuk diare yang berat, ini adalah dapat menyebabkan kematian. Ini kawan yang pemerintah berupaya atau melalui Kementerian Kesehatan berupaya untuk menambah adanya vaksinasi bagi balita-balita kita, gitu Sari Cantik. Toh pemberiannya juga nggak disuntik ya, mungkin kalau disuntik bikin PR nih para ibu muda nih Mbak ini. Terutama yang masih baru-baru ya, ibu-ibu baru yang masih baby blues itu. Aduh, anaknya imunisasi lagi, panas lagi, rewel lagi gitu ya. Enggak ya. Sebenarnya kalau bahasa imunisasi pasti panas, ini sebenarnya kita harus lebih cerdas lagi loh Sari Cantik. Gitu. Iyalah. Cara mengatasinya? Iyalah, kita harus perhatikan. Hanya ada beberapa
vaksin itu yang memang dapat menyebabkan panas. Jadi tidak semua imunisasi atau vaksinasi yang diberikan pada balita-balita kita itu dapat menyebabkan panas. Itu yang harus mindsetnya harus kita rubah ya, bahwa tidak semua imunisasi itu menyebabkan panas. Betul. Jadi itu kawan Diska. Jadi terutama karena rotavirus ini juga vaksin baru. Ini yuk kita yang punya balita usia 2 bulan, mungkin usia 3 bulan, usia 4 bulan saat ini nih Sari Cantik ya. Ayo datang ke pos pelayanan kesehatan yang ada, mulai dari di puskesmas atau di rumah sakit atau di puskesmas pembantu yang paling deket lah ya, yang mana ya boleh. Dan ini gratis ya Maya? Gratis lah, karena ini sudah kalau bahasanya program introduksi itu nantinya akan masuk di dalam pemberian imunisasi secara rutin atau berkelanjutan. Oke, jadi kalau misalkan nih, ini kan mulai usia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini nih misalnya kalau bulan ini anak saya nih ya usianya 5 bulan nih. Nah, gimana nih Mai? Apakah itu tetap diberikan atau terlewati nih? Nah, ini kadang-kadang banyak yang bertanya ya. Nah, jadi ini kan usia 2, 3 sama 4. Nah, kalau anak saya udah 5 bulan, nah dan kemarin itu belum diberikan virus Sari Cantik. Ini bagaimana nih? Jadi terkait dengan pemberiannya ini, teman-teman apabila ada yang lewat, datang aja ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi nanti di sana bagi yang sudah lewat nanti terkait dengan pemberian bisa dikonsultasikan. Jadi apa ya istilahnya, mungkin bisa mendapatkannya seperti itu. Jadi secara karena ini baru introduksi juga, baru. Jadi memang belum saat ini juga bulan-bulan Juli ini diberikan seperti itu kawan Diska. Jadi hubungi aja bagi yang mempunyai balita 2, 3, 4 ataupun mau 5. Nah, ini langsung aja ke fasilitas kesehatan terdekat ya, menghubungi ibu bidannya. Nah, ini untuk menanyakan bayinya untuk diberikan imunisasi rotavirus ini supaya ya itu tadi ya. Ya, yang jelas untuk mencegah diare. Kalau toh nanti setelah mendapatkan, jadi prinsip dari pemberian imunisasi nih Sari Cantik ya, bukan berarti terbebas ya. Jadi apabila nanti si anak ini diare, seandainya dari setelah pemberian rotavirus ini masih tetap ada diare, ini tidak akan memperberat seperti itu. Jadi salah satu upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi diare yang berat. Ini kan prinsipnya di situ. Dan lagi pula itu tadi ya saya tekankan ya, ditetes ya, bukan disuntik ya. Ini ditetes. Jadi mungkin lebih memudahkan kita para ibu-ibu ini ya. Betul. Jadi hampir sama dengan yang vaksin polio ya, kawan Diska. Ada vaksin polio itu 2 tetes ya. Yang pertama ini diberikan secara tetes, meskipun sekarang sudah ada tambahan dengan pemberian yang injeksi atau suntik seperti itu. Nanti info lengkap yuk di feed ya, lihatnya. Betul. Oke, apa lagi nih Mae? Tadi kita sudah imunisasi rotavirus bagi balita bayi usia 2, 3 dan juga 4 bulan. Jadi prinsipnya bayi ya, bayi sampai sebelum usia 1 tahun harus sudah mendapatkan untuk imunisasi ini. Jadi cek and recheck kembali para ibu yang memiliki putra putri bahwa mulai bulan ini sudah mulai ada pemberian vaksinasi untuk mencegah diare berat pada bayi, karena diare yang berat terutama terjadi pada bayi ini dapat berisiko adanya kematian, dan sebagai upaya salah satunya yaitu mencegah stunting gitu ya Sari Cantik. Nah kita beralih ke mana lagi nih Mae? Kita lanjut dengan yang lagi rame nih, beberapa mungkin sudah hampir 1 bulan ini ya kawan, lagi rame terkait dengan kejadian kasus antrak. Nah, apa sih antrak? Jadi kawan, terkait kasus antrak ini bahwa sumber penularan dari antrak itu sendiri adalah kontaknya dari hewan. Jadi seperti itu. Untuk saat ini memang sudah mulai ada penularan kepada manusia
seperti itu ya. Kalau boleh disampaikan nih Sari Cantik, biasanya gejala-gejala, karena ini penyakit antrak ini pertama ini sebenarnya terjadinya pada hewan. Oke, bukan pada manusia ya. Pada manusia ini baru beberapa kemarin kita ikuti beberapa info sudah mulai ada penularan. Nah, ini kan masih dalam proses penyelidikan. Benar, proses penyelidikan epidemiologi untuk memastikan apakah yang terjadi pada manusia ini benar disebabkan penularan mulai dari hewan kepada manusia. Nah, terkait dengan gejala antraks sendiri pada hewan nih Sari Cantik, contohnya seperti apa nih? Ini antrak ini kalau bisa disampaikan ya, bahwa menyerang hewan pemakan rumput. Nah, ini seperti sapi, kambing, kerbau. Nah, ini hati-hati juga ya bagi para peternak mungkin. Betul. Kemarin ramenya tentang sapi aja. Nah, ini ternyata juga bisa menyerang pada hewan pemakan rumput lainnya ya, seperti kambing ataupun kerbau. Ini bisa untuk dijadikan warning nih bagi para peternak ataupun kita yang konsumsi. Nah, dan juga mungkin beberapa warga kita ya, teman-teman kita yang juga mempunyai peliharaan kambing. Biasanya kalau kambing banyak ya yang memelihara di rumah-rumah nih, karena masih menjadi sesuatu yang memang berharga. Betul, seperti itu. Apa kalau bahasa Jawanya, Mak Em? Apa ya? Rojo koyo. Jadi kembali lagi nih, Mak. Kalau gejala antrak pada hewan itu adalah pertama mati mendadak. Jadi kalau ada hewan tadi ya yang pemakan rumput kemudian tahu-tahu mati mendadak, harus waspada. Harus waspada gitu. Kemudian hewannya demam tinggi, tidak nafsu makan, gelisah, sesak nafas, kejang, kemudian keluar darah berwarna kehitaman dan encer dari lubang-lubang tubuh. Kemudian juga ada pembekakan di area leher, dada, sisi perut, pinggang dan kelamin luar. Nah, terkait beberapa tanda yang memang sangat spesifik ini, memang itu akan diketahui atau bisa diketahui oleh satu yang memang para pemilik itu satu. Kemudian yang kedua, mungkin kalau ada hewannya yang atau peliharaannya ini sudah mulai ada gejala-gejala, ini bisa segera disampaikan kepada dokter mantri hewan. Dokter hewan lah, sekarang agak keren dikit loh Sari Cantik. Ya, kalau zaman saya kan mantri ya. Kemudian ini karena ini sangat berbahaya kawan, beberapa kasus yang kemarin muncul nih Sari Cantik ini juga disinyalir, wah keren banget disinyalir, dimungkinkan adanya diduga kemarin itu penularan dari hewan ke manusia ini juga karena mungkin ada yang hewan sudah mati, tahu-tahu mati eman-eman nih Sari Cantik. Apa nih eman-eman itu bahasa apa ya Sari? Ya, memang sifatnya orang Indonesia begitu ya. Saya sendiri juga begitu ya. Eman-emannya langsung muncul. Muncul. Jadi sudah tahu mati, ini yang namanya hewan malah disembelih langsung dikonsumsi. Ini yang sangat berbahaya. Jadi harus sangat waspada nih kawan Disa. Kemudian itu Sari. Nah, bagaimana kita bisa mencegah nih agar penyakit ini tidak menular, terutama penularan yang dari hewan ke manusia. Kita harus perhatikan itu. Karena kalau kemarin dari berita yang sudah beredar gitu ya, bahwa yang diduga tertular antrak ini adalah juga ada yang sudah meninggal gitu ya. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama dan ini harus bisa kita cegah ya. Nah, apa ini pencegahannya, Mak? Nah, kita harus bisa sampaikan kepada kawan Diska di sana bahwa untuk pencegahannya ya itu tadi. Yang pertama Sari, jangan mengkonsumsi produk hewan yang sudah mati tadi. Jadi artinya mati bukan disembelih ya Sari, tapi benar-benar tahu-tahu mati mendadak ya, seperti itu. Jadi konsumsilah daging hewan yang sehat. Kemudian yang dilakukan penyembelihan dengan bagus, dengan baik. Apalagi sudah dilakukan penyembelihan ini di rumah penyembelihan atau pemotongan hewan RPH itu. Kemudian tidak mengkonsumsi produk pangan
hewan ini asal-asalan aja. Jadi harus diperhatikan ya. Harus tahu-tahu kita beli itu murah nih daging karena dikiranya daging korban, ternyata bener-bener korban karena dagingnya sudah hewannya sudah mati, dijual murah, kita beli. Jangan, tetap waspada nih ya dalam mengkonsumsi. Kemudian kita himbau kepada para pemilik hewan nih Sari Cantik harus melakukan vaksinasi terhadap hewannya, terutama pada saat ini yang lagi rame muncul beberapa kasus antraks baik pada hewan dan dicurigai kemarin sudah menular pada manusia. Ini para pemilik yang kira-kira pemilik hewan yang kira-kira sakit ini tolong segera lakukan istilahnya diperiksakan. Ya itu tadi ya, dipanggil mantrinya ya, datang ke kandang ya. Ada yang lain nih Sari Cantik? Oke, selain itu juga tetap ya membersihkan kebersihan ya. Kebersihan kandang itu juga harus gitu ya. Mungkin bisa disemprot setiap hari atau disapu setiap hari gitu ya. Karena ini juga dapat menyebabkan nih untuk kita penularan juga ya gitu. Antrak ini kemudian juga apabila menemukan hewan yang sakit atau mati agar segera melaporkan ke dinas yang terkait. Oke. Jangan mati langsung sembelih ya kawan Diska. Ya, eman-eman ya kan, eman-eman. Kemudian yang tidak kalah pentingnya jika untuk kita atau untuk pemilik ya, itu tetap terapkan hidup bersih dan sehat melalui pola perilaku hidup bersih dan sehat, mulai dari setelah kita dari kandang misalkan bersih-bersih kandang, jangan lupa kembali, jangan langsung kita ngapain makan mungkin, tapi bersihkan dulu, cuci tangan pakai sabun, syukur-syukur kalau setelah membersihkan ini kita mandi gitu ya Sari. Iya, meskipun ini belum ada secara resmi dari pemerintah bahwa antraks ini bisa menular dari manusia ke manusia. Nah ini yang sementara ini dari yang dicurigai adalah dari hewan ke manusia. Nah ini kita harus tetap waspada ya Mak ya, meskipun yang sudah dicurigai atau yang sudah terduga manusia yang tertular antraks kemudian bisa menularkan ke manusia lain itu, nah ini tetap harus waspada juga nih meskipun belum ada pernyataan resmi ya dari pemerintah. Dan yang terakhir, selalu apabila memang ada hewan kita yang sakit atau mungkin bahkan mati ya kawan Diska, segera laporkan. Ini prinsip ya, harus diperhatikan karena jangan-jangan nanti sudah mati kembali lagi Sari Cantik kita jual gitu ya. Karena eman. Setiap hari sudah dirawat, dikasih makan sudah banyak yang kita keluarkan ya untuk memeliharanya. Tapi karena nyawa kita memang lebih berharga daripada kita ngarit setiap hari. Apa ngarit ya? Oke. Ini yang terakhir nih kawan Diska, apa nih Sari yang bisa kamu sampaikan di bulan istimewa nanti, bulan depan itu bulan istimewa loh, apa itu? Selain ada hari kemerdekaan ya tentunya ya di bulan Agustus, di kesehatan sendiri juga ada bulan istimewa ya, yaitu bulan timbang. Nah ini ada apa aja di bulan timbang? Ini harus kita sampaikan nih Mak, ini apa aja nih yang ada di bulan timbang, bahwa bulan timbang di Kota Madiun, bukan di Kota Madiun aja ya, bulan timbang ini diperingati serentak ya, bulan Februari dan juga bulan Agustus. Nah kenapa para balita ini pada saat bulan timbang itu harus datang ke posyandu? Karena di posyandu ada satu penimbangan. Disitulah kita akan mengetahui tumbuh kembang dari balita-balita kita, ya kan Sari? Karena jangan sampai nih kita sudah bersusah payah mengejar, jangan sampai aja stunting, tapi ternyata masih kita temukan di situ. Kalau kita ada datang ke posyandu untuk menimbang, mengetahui, mengukur tinggi badan, kemudian juga untuk yang bayinya mengukur panjang bajunya, itu akan membantu pertumbuhan dari si balita. Kemudian juga bisa dilakukan setiap bulan Agustus nanti ada pemberian juga vitamin A ya dan obat cacing. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tetap lengkapi imunisasi. Oke. Apalagi nih yang paling penting Sari pada saat bulan timbang yang harus dibawa?
adalah buku KIA ya. Yang mana Jangan sih? lupa bukunya yang warna jambon. 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 Warna pink gitu loh, Sari. Sari cantik. Ya kan jambon ya. Kalau orang Jawa kan jambon ya, warna pink ya. Jangan lupa ya bawa buku KIA yang warna pink ya. Dan jadi kita bisa mengetahui status perkembangan bayi balita kita melalui buku KIA tersebut. Jadi meskipun bulan Agustus ini adalah bulan timbang, tapi jangan lupa untuk selalu menimbangkan bayi dan balita kita itu setiap bulan rutin. Betul. Ya Maya. Dan harus tercatat tadi dalam buku jambon tadi ya. Harus tercatat di dalam buku KIA atau buku pink tadi. Karena di situ akan mengetahui atau mencatat semua riwayat, baik itu sakitnya balita, imunisasinya, mungkin tumbuh kembangnya, termasuk ini kalau ditimbang bulan A, bulan Januari sekian, bulan Februari sekian. Nah, ini termasuk gizinya baik atau buruk. Nah, itu bisa dibaca di situ. Disitulah nanti kita pegangan kita untuk lebih meningkatkan lagi di dalam proses apa ya? Kok pemeliharaan apa sih? Proses. Aduh. Proses pertumbuhan balita kita. Oke. Nah. Apalagi? Jangan lupa bahwa ibu-ibu kader di Kota Madiun nggak ada yang galak ya. Semua itu baik semua. Baik semua. Jadi jangan khawatir. Jangan takut nih ya. Betul. Dan pulang pasti dibawain oleh-oleh. Dengan pemberian PMT, karena setelah timbang dapat PMT nih ya. Jadi semuanya jangan lupa nih. Agustus adalah bulan timbang. Meskipun timbang itu tidak hanya di bulan Agustus saja, namun mari berbondong-bondong di bulan Agustus ini untuk apa ya, menimbangkan dan mensukseskan bulan timbang. Betul. Untuk balita. Karena akan ada vitamin A dan juga pemberian obat cacing dan juga lengkapi imunisasi putra putri Anda jika belum lengkap. Nanti akan ada ibu bidan yang ada di sana yang akan menyampaikan informasi-informasi tersebut gitu ya, Mae, melalui buku KIA yang dibawa oleh putra putri Anda. Oke, nah hari ini kita kayaknya lagi fit banget ya, Sari cantik, karena kita bisa menyampaikan beberapa informasi sehat, jadi info sehat yang mungkin bermanfaat sekali untuk kawan Diska yang di sana. Setelah sekian purnama kita tidak ketemu. Karena Anda sibuk syuting, saya juga sibuk pemotretan ya. Oke, kawan Diska. Kami ingatkan kembali untuk para pendaftar enumerator, lihat ya fitnya ada di @promkes Kota Madiun. Jangan lupa semua informasi segera kami unggah di @promkes Kota Madiun. Gitu, Sari? Ada yang bisa disampaikan? Kalau memang kurang jelas dengan informasi yang ada di feed, bisa di DM ya. Nanti akan coba kami sampaikan kepada kita komunikasikan ya. Akan kami koordinasikan dan juga akan kami balas satu persatu gitu. Di luar lagi angin kencang-kencangnya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya. Tetap tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian jangan lupa tetap makan dengan gaya isi piringku, karena dengan meningkatkan gaya pola makan kita ini akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena saat ini kawan udara lagi ekstrim ya, Sari cantik ya, lagi ekstrim. Jadi kita harus terus meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetap semangat dan jangan lupa si subscribe ya YouTube-nya kawan Diska. Dan yang terakhir selalu follow untuk @promkes Kota Madiun. Baik kawan, terima kasih, tetap semangat dan bye, sampai jumpa.